Happy cuan sobat investor semua. Baik, saya akan memberikan video informasi ya untuk satu emiten di IHSG yang sesuai dengan masa depan ya. Jadi untuk jangka panjang sektor-sektor teknologi lah yang akan booming ya, termasuk di Indonesia ya. Seperti kita ketahui di Dow Jones ya, di Nasdaq ya, di Dow Jones punya Nasdaq yang berisi saham-saham teknologi seperti grup Faang ya, jadi Facebook, Amazon, kemudian Apple, Netflix, dan Google. Di Indonesia juga sudah punya ya. Di Indonesia juga membuat yang namanya Silicon Valley ya, seperti di Amerika Serikat, di USA ya. Di Indonesia namanya sudah mulai dibuat itu ya, kawasannya namanya Bukit Algoritma, yang nanti perusahaan-perusahaan teknologi akan berada di situ. Dan salah satu yang saya bahas adalah PT Elang Mahkota Teknologi ya, atau EMTK. Salah satu emiten yang saya anggap cukup prospek ya. Saya akan membahas dari semua sisi ya, baik dari sisi teknikal, bandarmologi, kemudian juga dari sisi fundamentalnya, dan ditambah lagi secara algoritmik trading ya. Jadi saya menggunakan kombinasi multiple indikator, kemudian digabungkan dengan data-data algoritma tertentu yang memberikan berdasarkan artificial intelligence, maka dia akan memberikan saran untuk kita sebagai pelaku pasar harus ngapain. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ya. Saya akan membahas indeks composite terlebih dahulu. Ini pasar lagi jalan ya pada sesi yang kedua. Seperti kita ketahui, indeks IHSG ini berada di kejenuhan yang masif ya. Jadi pergerakannya tidak tidak lebih dari 6.100 sampai dengan 5.900 ya. Selalu seperti itu sudah berlangsung sejak bulan Februari ya. Sejak bulan Februari IHSG tidak kemana-mana ya, sehingga inilah juga yang menyebabkan IHSG mulai ditinggalkan ya oleh investor-investor, terutama investor kolonial ya. Investor kolonial sekarang lari ke kripto ya, karena dianggap kripto lebih menjanjikan ya, dengan return yang juga cukup tinggi ya, sehingga IHSG sepi dan ya berputar di seputaran ini saja ya. Memang ini juga tidak lepas dari pemegang kebijakan ya, Bursa Efek Indonesia sendiri yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung investor retail ya, sehingga lebih menguntungkan kepada investor-investor institusional yang berdana besar ya, seperti penghapusan kode broker ya, kemudian penghapusan foreign flow, pembatasan ARA ya, dibatasi 25%, kemudian juga pembatasan ARB sebesar 7% ya. Nah, ini yang menyebabkan juga IHSG kurang menarik kali ini ya. Ditambah lagi dengan kebijakan Presiden Joe Biden ya, yang menaikkan yield obligasi untuk 10 year di Amerika yang dinaikkan cukup tinggi. Baik, kalau kita lihat pergerakannya ya seperti ini ya, ini hariannya. Kita lihat makin menyempit pergerakannya, tidak bergerak banyak, ini yang menunjukkan pasar konsolidasi atau pasar lagi bosan ya, ini mau naik atau turun ini tidak jelas. Sehingga banyak memang
investor retail pada meninggalkan IHSG. Kalau kita lihat di time frame yang lebih tinggi, ini juga tidak sama ya, sama persis. Ini yang saya lihat tarik support dan resistennya untuk warna oranye ini ya, hampir mendatar, jadi tidak naik kemanapun. Kalau jangka pendek yang harian tadi masih dalam zona naik, tapi dia mendatar pada zona di ini di 6.100 sampai dengan 5.900. Oke, saya lanjut ke EMTK sendiri ya. EMTK kita lihat dari charting hariannya ya, sebenarnya pada zona naik ya, dan ini supportnya mau ditembus ya. Dia naik, kemudian setelah tanggal 14 April itu dia membentuk zona menurun ini ya, dan ini menyentuh supportnya ya, kemudian mental kembali sehingga hari ini dia naik. Kemudian kalau kita lihat dari indikator bandarmologinya, bandarmologi movement ini turun ya, jadi bandar melakukan distribusi yang cukup besar untuk saham EMTK. Kemudian kalau kita lihat foreign flow-nya juga sama, turun juga. Kemudian coba kalau kita lihat untuk indikator bandarmologinya secara hariannya. Nah, kita lihat di sini ternyata untuk hari ini ada big akumulasi ya, small akumulasi ataupun secara kesimpulan di sini average-nya adalah small akumulasi. Ya, big akumulasi, small akumulasi, ada yang netral, kemudian kesimpulan secara keseluruhan adalah small akumulasi. Kemudian kalau kita lihat untuk hari ini ya, berarti ini mulai ada akumulasi. Untuk 1 minggu ke belakang, coba kita lihat. Nah, ini juga 1 minggu ke belakang ternyata ada akumulasi ya, jadi prospek untuk untuk bandar detektor ya, big akumulasi, normal akumulasi. Nah, kemudian di sini yang paling banyak membeli adalah AK, YP, dan RF, kemudian yang menjual adalah DR, XT, XA, dan BR. Lalu coba kalau kita lihat yang 14, yang 2 minggu ke belakang, coba kita lihat. Nah, di 2 minggu ke belakang itu ada small distribusi dan normal distribusi. Coba kalau kita lihat 3 minggu ke belakang ya, normal distribusi juga, dan sama ya, yang membeli AK, CC, dan YU, dan yang menjual kaset, BD, dan DR. Kemudian kalau kita lihat 1 bulan ke belakang, 1 bulan ke belakang, kita lihat fix distribusi ya. Jadi sejak seminggu indikator bandarmologinya menunjukkan ada akumulasi, sehingga waktu yang tepat untuk masuk secara bandarmologi untuk EMTK. Lalu kita lihat fundamentalnya. Fundamental kita lihat dari laba usahanya, kita lihat chartingnya, ya laba usahanya naik turun ya. Ini sempat naik di periode setelah 2013 sampai dengan 2015, kemudian di 2020 dia juga naik ya, dan di 2019 ada kerugian. Kemudian kalau kita lihat dari rasio ya, rasio price to sales-nya naik ya, naik sempat turun, kemudian sekarang naik lagi. Kemudian return on asset-nya juga naik turun ya, bahkan sempat minus di 2019 dan 2018, dan 2020 pulih naik. Return on equity-nya juga sama ya, naik turun, kemudian di 2018 dan 2019 rugi, 2020 sudah berhasil pulih
Lalu kita lihat PI rasionya, PI rasio ya 2017 ini sempat meninggi dan sekarang sudah mulai menurun dan agak naik sedikit ya. PI rasio itu harusnya kecil. Kemudian itu dari income statement. Kemudian kalau kita lihat balance sheet-nya, balance sheet kita lihat dari hutangnya ya, liabilitas jangka pendek, hutangnya naik ya, hutangnya naik. Kemudian liabilitas jangka panjang juga naik sama. Kemudian PBV-nya coba kita lihat PBV-nya naik ya, semakin mahal karena dia perusahaan teknologi ya, yang akan semakin mahal nanti di waktu-waktu mendatang. Kemudian coba kita lihat cash flow-nya. Cash flow kita lihat kas setara kas di akhir periode. Kas setara kas di akhir periode sudah cukup lumayan ya, kas setara kasnya naik turun. Oke, kemudian itu dari fundamental, kemudian kita lihat dari fundamental menggunakan valuasi rasio ya. Yang kita gunakan di sini adalah PBV dan PI rasio. PBV-nya kita lihat cukup tinggi ya. Bahkan dia ini min PBV plus 1, min PBV plus 2, standar deviasi ini min 1, ini min 2. Jadi dia berada di atasnya plus 2-nya. Jadi secara PBV sudah mahal. Nah, ini yang harga saya hilangkan. Nah ini ternyata secara PBV sudah sangat mahal dari rata-ratanya ya. Kemudian kalau kita lihat dari PER-nya, PE rasio, earning rasionya, coba saya hilangkan yang price-nya. Ini selama 10 tahun ya, berada pas di rata-ratanya. Berada pas di rata-ratanya untuk PE rasionya. Oke, itu untuk secara valuasi, secara PER dan PBV. Sekarang coba kita lihat dari algo trading-nya. Algo trading untuk MTK kita lihat dia pada channeling naik pada hariannya ya. Kemudian sudah ini turun dan tembus di support-nya. Kemudian hari ini mental karena ada akumulasi tadi. Dan kalau kita lihat dari algo trading sinyalnya menunjukkan adanya diamond berwarna merah. Kemudian ada silang yang artinya bearish-nya sudah mulai false ya atau gagal. Lalu kita lihat di Cyber B-nya menunjukkan dia sudah mulai membentuk lembah, tetapi di sini mulai dari tanggal 10 Maret itu ada arus uang keluar ya. Kemudian kalau kita lihat di kayak osilatornya under. Lalu kalau kita lihat di 4 jam ya. 4 jam ini ada sinyal untuk buy ya, untuk Cyber B-nya ada dot berwarna hijau dan birunya ini membentuk lembah. Sudah pada lembahnya ya, pada ujungnya ada sinyal di sini dari Cyber B-nya saja untuk buy. Dan sekarang memang hari ini naik sudah 3%-an lebih. Oke, itu untuk MTK secara analisa secara teknikal, bandarmologi, kemudian fundamental serta algo trading. Baik, disclaimer mode on ya, segala keputusan yang Anda ambil ini sekali lagi bukan saran untuk membeli. Segala keputusan yang Anda ambil di pasar itu semata-mata menjadi tanggung jawab Anda. Channel ini sifatnya edukasi dan jangan lupa klik subscribe dan like untuk perkembangan channel ini ke depannya. Terima kasih, happy cuan Sobat Investor semuanya.